itu jadi cintaku, hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah kutukar dengan mahkota. Ada satu salib di bukit Golgota, suatu langgam siksa dan hina. Pada salib itu tergantunglah Yesus bagi aku yang telah berdosa. Salib itu jadi cintaku, hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah kutukar dengan mahkota. Salib hina itu yang ditolak dunia, aku mau terima dengan cinta. Karena domba Allah telah tinggalkan surga dan memikul salib Golgota. Salib itu jadi cintaku, hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah kutukar dengan mahkota. Pada salib itu aku tetap setia dan sedia menderita hina. Tuhan telah memanggil aku masuk surga dan terima kemuliaannya. Salib itu jadi cintaku, hingga aku tiba di surga. Ku berpaut
Shalom, selamat malam, dan selamat bertemu untuk Anda semua pada malam yang ketiga untuk 10 hari berdoa. Nah, pada malam ini sangat istimewa karena bersamaan dengan hari Sabat. Jadi, saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat kepada semua, terutama yang sedang mendengarkan pelajaran pada saat ini. Baik. Untuk tajuk hari yang ketiga bertajuk Pagi dan Petang. 1 Tawarik 23 ayat 30 mengatakan, selanjutnya, mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu petang. Hidup bersama Allah. 1 Tawarik 23 mengungkapkan bahwa Allah memerintahkan orang Lewi, mereka yang memelihara dan melayani di Ka'bah Yahudi, untuk berdiri di hadiratnya, mengangkat suara mereka dalam ucapan syukur dan memuji Allah setiap pagi dan petang. Rutinitas memuji Tuhan ini diawali dari perintah Allah kepada Musa ketika ia meminta bangsa Israel supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Allah memerintahkan, domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Keluaran 39 ayat 29. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain harus kau olah pada waktu senja. Kehidupan di antara pagi dan petang. Kehidupan orang Israel dimaksudkan untuk dihidupkan di antara dua fondasi pengalaman rohani. Umat Tuhan harus mengawali dan mengakhiri hari dengan Dia. Mereka tidak akan menganggap remeh kasih karunia Tuhan. Mereka memerlukan kuasa Tuhan untuk melindungi mereka dari bahaya eksternal selagi mereka berjalan di tengah padang gurun berbahaya menuju tanah perjanjian. Mereka memerlukan perlindungan dari godaan diri sendiri, keinginan untuk melanjutkan nilai-nilai dan kerohanian Mesir yang telah mereka pelajari selama bertahun-tahun tinggal di perbudakan. Korban bakaran pagi dan petang hari adalah cara Tuhan untuk mencontohkan kegiatan perbaktian bagi pribadi dan keluarga Israel, agar mereka mengikuti contoh tersebut dan mampu menjalin hubungan yang dekat dengannya. Ellen White menjelaskan mengenai pengalaman sakral dan kudus. Kita hendaknya berdoa bersungguh-sungguh untuk turunnya Roh Kudus sama seperti murid-murid berdoa
pada hari raya Pentakosta. Jika mereka memerlukan Roh Kudus pada waktu itu, terlebih lagi kita memerlukan pada hari ini. Ketika para imam pagi dan petang memasuki tempat kudus saat dupa sedang terbakar, persembahan harian siap untuk dikorbankan di mezbah luar. Ellen G. White, buku Para Nabi dan Bapa, halaman 353 sampai 354. Bagi para jemaat yang hadir di Ka'bah, ini merupakan saat yang sangat menarik. Sebelum mereka memasuki Ka'bah Allah, mereka haruslah dulu meneliti hati dan mengakui dosa-dosa mereka. Mereka harus bersatu dalam doa hening dengan wajah menuju bilik kudus. Ellen G. White, Para Nabi dan Bapa, halaman 353 sampai 354. Dengan demikian, permohonan mereka naik bersama dengan wangi dupa, seraya iman, berpegang pada kematian Kristus yang menjadi persembahan penebusan. Jam yang digunakan untuk korban bakaran pagi dan malam dipandang sebagai satu hal yang sakral, dan orang-orang Yahudi menjaga waktu tersebut sebagai bagian yang sakral di budaya mereka. Tulisan Ellen G. White, Para Nabi dan Bapa, halaman yang sama. Tulisan Ellen G. White, Para Nabi dan Bapa, juga pada halaman yang sama. Dan nantinya, ketika orang Yahudi tersebar sebagai tawanan di daerah terpencil, mereka masih tetap berdoa 2 kali sehari dengan wajah memandang Yerusalem dan menaikkan permohonan mereka kepada Tuhan Israel. Dalam kebiasaan ini, orang Kristen memiliki pedoman tentang pentingnya doa pagi dan petang. Tuhan tidak suka ritual tanpa perbaktian dalam roh. Ia senang dengan mereka yang berbakti pagi dan petang dan mencari pengampunan atas dosa-dosa mereka dan menjawab semua permintaan berkat yang mereka naikkan. Jadi, jika kehidupan Anda telah kehilangan iramanya, mintalah kepada Tuhan sekarang untuk memperbaharui komitmen Anda pada perbaktian pagi dan petang. 1 Tawarik 23 ayat 30. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu petang. Oke, itu sahaja bacaan 10 hari berdoa untuk malam ini, dan doa-doa seperti semalam juga kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk dan saya pimpin di dalam doa. Ya Tuhan kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpuji nama Tuhan, ditinggikanlah namamu di bumi dan di surga. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Ya Tuhan, selamat hari Sabat kami ucapkan.
Bersyukur kami ya Tuhan karena telah seminggu Tuhan tambahkan usia kami. Kesempatan ini kadang-kadang kami lalai untuk melihat betapa besarnya kesempatan ini. Di tengah dunia yang ramai orang yang gugur nyawanya, kami diberi kesempatan untuk hidup lagi, untuk bertaubat, memohon keampunan daripada Tuhan. Oleh itu ya Tuhan, ampuni semua dosa pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus Kristus yang mengampuni, yang telah menang atas dosa, kami mau dimenangkan dan diampuni dosa-dosa kami. Tuhan, kami mengambil masa beberapa waktu untuk memohon keampunan dosa-dosa kami secara senyap. Ya Tuhan, kami yakin Tuhan sudah mendengarkan pengakuan kami dan penyerahan kami atas dosa-dosa kami. Dan terima kasih ya Tuhan, sudah mengampuni kami. Bapa di sorga, pada saat sekarang ini, kami berdoa ya Tuhan sekali lagi, agar kami diberikan hikmat untuk mengurus hidup kami. Hidup kami ini harus menjadi sebuah penata layanan, dan diri kami harus menjadi penata layan Tuhan. Orang yang melayani dan mengurus aset-aset Tuhan di atas dunia ini. Bukan sahaja daripada segi keuangan, tetapi juga daripada segi waktu, keinginan-keinginan kami, bagaimana kami mengurus jemaat Tuhan, bagaimana kami mengurus susun atur hidup kami. Tuhan inginkan hidup kami ini berstruktur. Berikan kami kemampuan ya Tuhan, Roh Kudus, ajaran daripada Roh Kudus, agar setiap satu diletakkan pada dasar yang benar dan sesuai pada kehendak Tuhan. Sehingga setiap aspek dalam hidup kami ini tidak ada hal yang bocor, tetapi kami ingin gunakan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja kami masing-masing. Sekiranya ada orang-orang yang teringin untuk mengetahui lebih lanjut, lebih dalam mengenai sidang Tuhan yang sisa ini, biarkanlah Roh Kudus memberikan dorongan yang kuat dalam hati mereka. Sekurang-kurangnya mereka berani untuk mencoba datang ke gereja untuk melihat, merasakan garam itu, merasakan bagaimana Tuhan bekerja melalui sidang ini. Di sudut yang lainnya Tuhan, kami sebagai anggota gereja
mau untuk memperbaiki hidup kami, menjadi surat-surat yang hidup, menjadi orang yang boleh diharap oleh Tuhan, membawa kabar keselamatan kepada orang lain. Meskipun bukan semestinya kami menjadi pengkhotbah, tetapi khotbah yang terkuat dan paling berkesan adalah khotbah gaya hidup. Kami ingin mengubah gaya hidup kami, ya Tuhan. Apa yang orang lihat pada diri kami, biarkanlah itulah yang Tuhan mau untuk orang lain lihat. Tuhan, ajar kami, bentuk kami, jadikan kami bejana, supaya Tuhan dapat membentuk sekehendak hati-Mu. Bapa di sorga, berikan kami juga kemampuan untuk menjana ide-ide penginjilan daripada berbagai segi. Berikan kami hikmat, pengetahuan, dan ide-ide yang bernas, supaya ada program-program yang berkesan mengikut keperluan di sesuatu masyarakat. Tidak kira itu di gereja lokal kami, daerah, maupun secara sedunia. Tuhan di sorga, kami berdoa untuk setiap satu persatu anggota di dalam gereja kami masing-masing, di lokal, regional, dan sedunia. Tuhan, pastinya keperluan itu berbeza mengikut masing-masing. Oleh itu ya Tuhan, datanglah dalam hidup kami masing-masing. Keperluan rohani itu yang terpenting. Bagaimana untuk kami meningkatkan selangkah lebih jauh ataupun setingkat lebih tinggi mendekati takhta Tuhan di surga, supaya kami sentiasa ada perkembangan. Talenta yang kami ada digunakan dengan baik dan berkembang, sehingga apabila Tuhan kembali, Tuhan akan mengatakan, "Syabas hambaku yang setia." Tuhan di sorga, di samping kami melakukan pekerjaan Tuhan, pastinya ada masalah-masalah hidup, cabaran-cabaran hidup yang juga kami harus hadapi. Iblis boleh saja mendatangkan gangguan supaya pelayanan Tuhan terbatas ataupun diganggu. Oleh itu ya Tuhan, berikan kami kekuatan hati, emosi, dan rohani, supaya kami dapat seimbangkan pengurusan untuk semua hal, mengurus masalah kami, tetapi tidak meninggalkan pelayanan yang harus kami lakukan sampai akhir hidup kami ataupun sampai Tuhan datang. Tuhan di sorga, terima kasih kerana mendengar doa kami ini. Kami tahu Tuhan dapat memberikan yang lebih baik daripada apa yang kami doakan. Oleh itu ya Tuhan, berikanlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami berdoa bukan dalam nama yang lain, tetapi hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang telah mati menebus kami di kayu salib. Amin. Baik, itu saja kita punya kebaktian untuk malam ini. Seperti biasa, besok adalah malam yang keempat. Akan ada 7 malam lagi sehingga kita selesai. Tuhan memberkati. Kita berjumpa di gereja besok. Tuhan memberkati. Selamat malam. Amin.